ada yang bilang akan ada reshuffle nih, Mbah. Kalau ternyata ketika reshuffle ditawarin nih satu posisi menteri atau di salah satu bidang itu ke Mbah Tejo untuk memperbaiki bidang kesenian dan seniman di Indonesia. Kira-kira Mbah Tejo Enggak, mau? pasti enggak. Kenapa Mbak Tejo? Aku nggak punya bakat untuk memimpin praktis. Gini loh, saya banyak orang yang salah tuh. Aku aktif di sini diskusi tentang politik, diskusi soal filsafat. Dikira aku tertarik politik, dikira enggak. Aku bukan Hendy Satrio yang praktis. Aku enggak. Aku tertarik bagaimana cara pandang orang di dunia politik, bagaimana orang-orang hukum di hidupnya, gitu. Aku tertarik. Tapi begitu praktis, aku nggak bisa, saya. Oke. Sebetulnya ini sambungan dari Kang Maman tadi, ditambah jawaban Mbah Tejo, Mbah. Jadi Mbah Tejo ini kan akhirnya dikenal sebagai seorang seniman, tapi akhir-akhir ini juga peduli menyuarakan apa yang terjadi di publik, sosial, termasuk politik. Dan nggak segan untuk bertanya, apapun itu, bahkan kadang-kadang kontroversi. Nah, berkaitan dengan nggak segan ini, Mbah, sebetulnya Mbah Tejo itu kalau bertanya, sebebas apapun, Mbah, itu tuh benar-benar menginginkan jawaban atau sebetulnya bertanya karena sebetulnya udah tahu jawabannya apa tapi Kayaknya yang kedua, karena Pak Tejo ketawa. Yang kedua, ya kan? Ya udah nggak usah dijawab, udah tahu, udah biar kita tahu. berpikir gitu loh, Mbak. Pikir dong, ini masalahnya tuh begini. Saya bantu jawab yang kedua itu pilihannya karena sudah dijawabnya kan, Mbak? Ya atau tidak? Karena ya aku, Ya. aku seneng cerita tentang Socrates. Socrates itu mengubah zaman bukan karena jawaban, tapi karena dia bertanya di pasar-pasar, semua orang ditanya, sampai yang ditanya itu, loh, zaman berubah. Socrates itu kerjanya bertanya, gitu loh. Ditanya terus sampai dia sampai titik inti, loh iya ya, kenapa ya? Wartawan kan sukanya kan bertanya ya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Oke, Bang Henry, silakan. Menurut Mbah Tejo, penguasa hari ini tuh Tapi aku bajunya. Tuh. Aku agak merasa bersalah, aku yang dalang harusnya dipakai itu gitu loh. Sementara itu aja sih. Ini menghormati Mbak Iya, Tejo loh, saking cintanya tapi sama aku Mbak jadi Tejo. merasa nggak enak gitu loh. Yuk. Silakan. menurut Mbah Tejo, penguasa hari ini tuh masih punya cinta nggak? Selama masih ada pelacuran, aku nggak percaya ada cinta. Karena setiap laki-laki merasa bahwa itu bisa dibeli. Hanya ketika kita nggak bisa membeli hal itu, maka kita akan menghormati segala hal bahwa kursi, apa, jabatan nggak bisa dibeli, karena bahkan itu pun nggak bisa dibeli. Selama kita masih bisa, itu bisa dibeli. Teman-temanku yang gituannya beli, rata-rata menganggap semua hal bisa dibeli. Artinya politik kita masih transaksional kan? Transaksional. Kenapa aku menolak mau ditawarin apapun? Saya beberapa kali dihubungi. Jujur aja, tapi nggak usah aku sebut namanya, termasuk waktu pemilihan gubernur Jakarta zaman Fauzi. Tuh aku dihubungin untuk jadi ini. Dari awal nggak mungkin aku jadi pelaku praktisi. Hidupku ini jadi begawan. Hidupku jadi ulama dalam pengertian ulama baca lah kira-kira. Di dalam wayang sudah dijelaskan, chaos goro-goro itu terjadi bila ulama sama umaroh udah jadi satu. Harusnya pesantren berdikari, gereja berdiri sendiri, tidak di bawah pemerintah, tidak jadi satu. Kalau nggak saling mengontrol. Pesantren yang jelek itu cuma pesantrennya Gusmus, buruk banget. Berarti nggak menerima bantuan dari pemerintah sama sekali kan. Yang lain-lain bagus-bagus, sorry to say. Dari mana duitnya? Dalam arti wujud fisiknya. Dari fisiknya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.